Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jakapati Farm. Peternak pasti bisa. Oke teman-teman, kita bahas materi kelanjutan dari materi kemarin. Sekarang yaitu part 3. Yang kemarin kita pelajari adalah mengubah cara ternak kambing dari ala kadarnya menjadi profesional. Untuk yang ke part 3 ini yaitu perhitungan sederhana keuntungan bisnis kambing etawa. Jadi di sini dibahas bagaimana hitung-hitungan sederhananya dalam peternak kambing etawa atau kambing yang lainnya, teman-teman. Di sini dibahas beternak kambing sudah seharusnya dibawa ke ranah industri yang benar. Karena peternak kambing sudah tidak hanya sebagai peternak sampingan saja, tetapi terdapat banyak potensi di dalamnya, seperti penjualan susu kambing, penjualan anakan kambing, penjualan pupuk kambing, penjualan kambing di saat Idul Adha, dan penjualan paket wisata. Jadi banyak yang dibahas ya teman-teman. Dari penjualan susu, jadi kita memerah susu lalu dijual, dan juga ada yang menjual anakannya, teman-teman. Banyak versi, tinggal kita mau fokus di kambing apa gitu, teman-teman. Jadi kalau nanti difokus, jadi penataannya itu apa ya, enak gitu, dan juga hasilnya juga lumayan. Karena perawatan kambing susu, kambing biasa, maksudnya tidak diperah, itu beda, teman-teman. Jadi ada kalkulasinya, kalkulasi, terus pemilihan kambingnya seperti apa, karena ini juga menyangkut keberhasilan teman-teman dalam hal berternak. Di sana juga kalau di Senduro saya pernah berkunjung ke sana. Di sana itu ada wisata edukasi di mana menjual susu dan dijadikan produk. Teman-teman mungkin tahu ada juga yang dibuat susu yogurt, terus kefir dan lain sebagainya, sabun, dan itu nanti ada paket wisatanya, teman-teman. Ada juga dibuatkan kafe kambing. Jadi banyak hasilnya, teman-teman, kalau kita benar-benar fokus dalam beternak. Terdapat banyak sekali potensi yang terdapat di dalam usaha peternakan ini. Setidaknya ada 3 target tujuan yang bisa ditempuh. Jadi dalam buku ini ada 3 target tujuan yang bisa ditempuh, teman-teman. Jadi dalam buku ini mengulas tujuan yang ditempuh itu ada 3, yakni berupa susu kambing, tujuan jangka menengah atau bulanan, pupuk kambing, salah satunya pupuk kambing, dan tujuan jangka panjang tahunan, yaitu berupa daging dan bibit kambing. Jadi di sini dijelaskan yang pertama itu untuk harian itu bisa ditempuh dengan kita menjual susu kambing. Dan di pendapatan contohnya ya, pengen sih kita mendapatkan hasil dari kambing itu setiap hari. Ya, di sini diterangkan yaitu dengan menjual susunya, susu kambing diperas lalu bisa dibuatkan kayak tadi yogurt, terus kefir dan lain sebagainya. Banyak sih, tergantung kreasi teman-teman. Susu ini dijadikan apa, produk seperti apa, lalu di pengemasannya seperti apa. Yang kedua yaitu jangka menengah atau bulanan, bisa dengan pupuk kambing. Tapi teman-teman jarang menurut saya yang kemudian menyelesaikan sampai hilirnya dari menjadi pupuknya, itu jarang kita gunakan. Kalau di daerah sini atau di daerah lingkungan sekitar di rumah saya itu langsung, teman-teman. Jadi dari kotoran kambing itu tidak diolah dan dihancurkan, langsung dibuat pupuk
eh, kotorannya gitu teman-teman, jadi tidak dikemas. Tapi kalau teman-teman pengen menghasilkan dari bulanan itu jangka menengah, itu bisa dibuat dengan pupuk. Kadang itu ada namanya mesin multifungsi, bisa teman buat pencacah rumput, terus gilingan pupuk tersebut gitu. Dan tujuan jangka panjang atau tahunan yaitu berupa dengan daging dan bibit. Jadi untuk jangka panjangnya kita teman-teman, untuk penghasilan jangka panjangnya itu kita bisa apa, dirawat, eh, perawatannya yang ekstra agar gemuk, terus dijual dalam bentuk daging atau bibit kambing. Bisa dengan bibit teman-teman. Jika diseriuskan maka tidak mustahil keuntungan besar akan ada di depan mata. Jika kita memang serius, terus fokus merawat kambing, terus banyak belajar dari teman-teman, itu tidak mustahil, sangat tidak apa ya, tidak mungkin kita rugi gitu loh. Mesti banyak keuntungan, bahkan itu keuntungan yang besar teman-teman, dengan waktu yang singkat dan segmentasi pasar yang jelas. Jadi pasarnya, kalau di daerah teman-teman pasti, saya yakin pasti ada pasar hewan. Memang ini banyak teman-teman, apalagi di Jawa Timur pasti banyak pasar-pasar hewan. Tidak bingung lagi bagaimana cara menjualnya, segmen pasarnya itu sudah jelas teman-teman. Apalagi sekarang era teknologi, kita menjual bisa melalui marketplace di Facebook, lalu di berbagai grup WhatsApp dan lain sebagainya, kita share banyak teman-teman. Saya yakin untuk pasarnya itu teman-teman tidak bingung lagi, apalagi era teknologi untuk sekarang. Maka semuanya akan bisa tercapai. Berikut ini gambaran mengenai usaha peternakan kambing Etawa, teman-teman. Seluruh perhitungan dan potensial laba yang dipaparkan adalah hasil dari pengalaman seorang peternak dalam beternak. Jadi perhitungan di sini dalam buku ini sudah bukan mengarang. Jadi melalui survei atau dari peternak-peternak kambing yang yang ditulis di buku ini, teman-teman. Jadi tidak ngarang gitu loh. Di sini diceritakan dia adalah Toto Sugiharto. Mungkin nanti Toto ini menonton YouTube ini adalah bagian dari pengalaman beliau yang memang ditulis dalam buku ini. Seorang peternak kambing Etawa dalam skala besar dari Purworejo, sebagaimana terekam dalam situsnya kambingetawa.org. Mari kita ikuti pemaparannya dengan seksama. Jadi di sini mengutip mungkin ya, yang menulis buku ini. Terus di sini dijelaskan atau dipaparkan bagaimana gambaran mengenai usaha Toto Sugiharto ini. Masa produksi kambing Etawa biasanya berkisaran sekitar 5 tahun usia produktif. Jadi kita setelah tahu usia produktif kambing itu berapa tahun, maka kita bisa memilih juga bibit yang cocok untuk diternak, teman-teman. Jadi usia kambing yang produktif itu adalah usia 5 tahun, teman-teman. Meskipun ada yang lebih panjang dari itu, namun kita ambil dari masa produktif efektif. Mungkin ada kambing yang lebih dari 5 tahun. Itu pasti ada, teman-teman. Cuman usia yang produktif, usia yang bagus bagi kambing itu kisaran 5 tahun, teman-teman. Dari dari pengalaman selama saya beternak kambing Etawa, jadi di sini diterangkan bahwa kisaran kambing itu atau usia produktifnya itu 5 tahun.
dalam memilih bibit kita itu harus jeli teman-teman. Jangan sampai kita tidak paham di kambing, meskipun tua sudah tidak produktif lalu kita beli. Makanya kita banyak kegagalan, mungkin teman-teman mengalami kegagalan. Jadi harus memang pinter-pinter, cerdas dalam memilih bibit. Saya akan mengambil contoh jika kita membeli indukan kambing Etawa yang siap kawin dengan harga kurang lebih sekitar 2 jutaan. Jadi kita dianalogikan membeli kambing yang siap kawin dengan harga kurang lebih sekitar 2 jutaan. Ini mungkin kambing pasar ya, kalau disebut di sekitaran rumah saya itu kambing pasar teman-teman. Kemudian kita menghitung masa panen kambing Etawa dengan asumsi bahwa kambing Etawa itu usia bunting sekitar 5 bulan. Jadi usia bunting kambing itu rata-rata sekitar 5 bulan teman-teman. Kemudian masa menyusui sekitar 3 bulan. Jadi masa menyusui kita hitung, atau di sini dihitung sekitar 3 bulan. Jadi saat panen terhitung 5 bulan plus 3 sama dengan 8 bulan. Jadi dari masa hamil sampai panen dan menyusui teman-teman dihitung 8 bulan. Umumnya kambing Etawa itu beranak 2 ekor. Jadi rata-rata memang ya, banyak yang 2 ekor teman-teman. Kelahiran 1 ekor atau 3 ekor terhitung sangat jarang. Jadi jarang, memang ada teman-teman, pasti ada. Yang saya alami juga ada yang bahkan 4 ekor teman-teman. Tapi untuk hitungan rata-rata itu kambing beranak 2 ekor teman-teman. Kemudian kelahiran umumnya memiliki jenis jantan dan betina, tapi bisa juga 2 jantan atau 2 betina teman-teman. Bahkan kalau di rumah saya pernah lihat ada kambing juga yang entah itu jantan atau betina, jadi tidak jelas teman-teman. Ada juga kambing seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya, kisaran harga cempe atau anakan Etawa umur 3 bulan rata-rata sekitar 700.000. Jadi umur 3 bulan itu menurut hitungan itu 700.000. Kadang mungkin kalau speknya bagus bisa lebih mahal teman-teman. Tapi untuk kambing biasa itu sekitar 700 untuk di sini. Apalagi situasi atau masa keadaan sekarang, contoh kayak PMK mungkin terhambat teman-teman dalam menjual, itu bisa mungkin murah, tapi dalam buku ini hitungan rata-rata teman-teman. Jadi jangan dikaitkan ini kok punya saya kok murah gitu kan. Tinggal lihat kambingnya atau pasarannya di daerah teman-teman. Jika rata-rata umur 3 bulan itu di sini dalam buku ini dihitung 700.000, sekali beranak kita mendapatkan uang hasil jualan anak kambing Etawa adalah 1.400.000. Jadi kalau ini beranak 2 teman-teman. Untuk biaya operasional pakan dan perawatan bisa kita ambil dari separuh hasil penjualan anak kambing Etawa, atau dengan gambaran setiap kelahiran kita hanya mendapatkan 50%. Jadi kita hitung-hitungan bahwa biaya perawatan atau pakan di sini kita diambil 50% teman-teman. Dari hasil penjualan anak kambing kita bisa mengembalikan modal Rp 2 juta dengan mengumpulkan hasil penjualan anak kambing tersebut. Jika kita asumsi separuh hasil berarti Rp700.000, dan untuk mencapai hasil Rp 2 juta berarti membutuhkan 3 kali kelahiran dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi kalau
kita untuk mengembalikan modalnya, kita berarti butuh 3 kali kelahiran teman-teman, dengan perhitungannya sebagai berikut. Satu kelahiran hingga panen butuh waktu 8 bulan. Untuk menghasilkan pengembalian modal butuh 3 kali kelahiran. Berarti kita hitung 3 kali 8 bulan atau 24 bulan sama dengan 2 tahun. Jadi teman-teman setelah dihitung teman-teman untuk pengembalian modal, jadi kita butuh 3 kali kelahiran, sedangkan satu kelahiran itu sampai bisa dijual teman-teman itu rata-rata di sini yaitu 8 bulan teman-teman. Berarti 3 kali kita harus mengembalikan modal, artinya 3 kali untuk menunggu kelahiran teman-teman, itu 2 tahun teman-teman untuk mengembalikan modal. Jadi untuk mengembalikan modal dasar kita butuh waktu 2 tahun, sementara waktu atau masa produksi kambing etawa sekitar 5 tahun. Jika dikurangi masa pengembalian masih memiliki sisa keuntungan 3 tahun atau setidaknya 4 kali beranak lagi. Dapat digambarkan 4 kali beranak dengan hasil penjualan Rp 700.000 kali 4 sama dengan 2.800.000 ditambah penjualan induk akhir sekitar 1 juta. Jadi total keuntungan sama dengan 3.800.000. Jadi dari satu ekor kambing teman-teman kita bisa menghasilkan 3.800.000. Belum yang tadi kita menjual kotorannya. Tapi kalau kadang nanti dibahas ya, menjual kotorannya itu seperti apa, dalam segi agama itu seperti apa yang boleh menjual kotoran itu. Tapi nanti itu kita bahas teman-teman. Kita bahas tentang biar urut dulu teman-teman. Perhitungan ini berdasarkan jika kita menggunakan sistem bagi hasil dengan plasma atau penggaduh, di mana operasional perawatan serta kandang sudah ditanggung oleh petani ternak teman-teman. Di samping sistem ini sangat efektif, namun juga memiliki peran yang baik bagi masyarakat desa, di mana masyarakat terbantu mendapatkan modal pemeliharaan dan diuntungkan dengan sistem bagi hasil yang berlaku di desa. Jadi memang banyak teman-teman. Di sini juga ada sistem juga gaduh, mungkin di daerah lain banyak sistem gaduh, karena sistem gaduh ini sangat membantu peternak petani yang ekonominya sangat dikatakan menengah ke bawah lah. Cara ini paling mudah karena kita hanya membelikan indukan kemudian menyerahkan pada petani ternak, kemudian kita hanya melakukan monitoring setiap saat hingga transaksi penjualan hasil panen anakan kambing etawa. Banyak teman-teman ya. Jadi kalau hitung-hitungan kita tadi dibahas yaitu 3.800.000 untuk untuk satu ekor kambing. Dengan perhitungan yang tadi sudah dijelaskan, ini satu kambing, kalau bayangkan saya sendiri sekitar 10 kurang beternak kambing. Cuman bayangkan ini kambing pasaran, sedangkan yang saya ternak itu kambing breeding atau kelas kontes, tentu hasilnya itu lebih banyak daripada ini. Kebetulan saya juga punya komunitas teman-teman, dimana itu ada yang sampai puluhan meliharanya teman-teman. Tidak banyak teman-teman, tidak sampai 100, tapi kan lumayan untuk pendapatan. Bisa 10 aja kita kalau punya sampai anak 2 per induk kan lumayan teman-teman, bisa sampai 30 sama induknya teman-teman. Jadi sangat menguntungkan beternak ini teman-teman. Tergantung
teman-teman bagaimana sistem beternaknya, terus pemilihannya bibitnya seperti apa, produktif atau enggak kambing. Justru itu yang sangat perlu diperhatikan oleh teman-teman. Kambingnya bisa apa ya, kadang tulangnya bisa atau posturnya bisa bagus atau enggak, terus kesehatannya bagus apa enggak, ini sangat penting teman-teman. Jadi kalau kita menata semuanya dari depan, itu sangat kecil untuk kerugiannya teman-teman. Jadi sekian dulu, nanti kita bahas dari segmen selanjutnya. Banyak apa ya yang menarik dalam buku ini untuk kita betul-betul memahami teori dalam hal beternak teman-teman, untuk mencapai keuntungan yang sangat besar teman-teman. Tentunya kita harus sama-sama belajar. Masih banyak, saya katakan dari depan bahwa ilmu tentang kambing itu masih banyak yang belum kita pahami. Saya yakin masih banyak dengan apa ya, keadaan kambing atau penyakit yang belum apa ya pernah kita hadapi. Itu kalau kita mempersiapkan dari sekarang, insya Allah dalam menghadapi apa ya penyakit, kita tidak panik, kita paham. Oh, terus ketika mengalami kurang atau penurunan apa ya makan kambing, oh kita punya ilmunya, jadi kita tinggal apa ya melaksanakan atau eksekusi teman-teman. Sekian dulu, nanti lanjutkan. Masih apa ya, lumayan tebal ini bukunya teman-teman, ini masih tidak nyampe separuh, malah jauh. Jadi tetap apa ya, subscribe channel ini agar saya lebih semangat atau bisa memberi manfaat tentang kambing kepada penonton semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beternak untuk Indonesia maju.